Kali ini ada sepasang kekasih yang akan menemani kita di perbincangan yang lumayan lumayan menggugah rasa. Pasangan yang cukup survive di hubungan mereka berdua, jauh, kemudian menjadi lekat, dan juga punya jejak terjal yang lumayan bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Saya undang Kak Sally dan Kak Tian. Kak. Oke, selamat datang di Makasih, manusia, kata, puisi, dan hati. Oke, Kak Tian, Kak Sally. Yes. Salam kenal, kita Koko. Halo, betul. Halo. Sepintas kita cukup mengenal kalian berdua dari usaha Oke. yang lumayan dikenal di Manado. Nah, kita kemudian penasaran dengan sosok Sally dan juga Tian. Di malam kali ini saya akan lebih dalam mengulik tentang terjal-terjal apa saja yang kemudian bisa mempertemukan kedua insan ini. Terserah mau dimulai dari mana. Entah mau dimulai dari, kalau kita penasarannya di apa yang membuat Katian kemudian mencintai sosok perempuan ini, dan apa yang membuat Kak Sally mencintai sosok lelaki ini. Deep ya. Deep. Ya, Oke, Christian dulu. bagus. Perempuan lah. Aku lebih dulu. Oke. Kenapa kita jatuh cinta? Kalau mau bilang jatuh cinta, sebenarnya dari awal ya, karena latar belakangnya orang dua ini sebenarnya sudah kenal lama Oke. dari masih kecil. Kita lihat dia berbeda. Oke. Berbeda dalam arti kalau orang kan maksudnya bullshit lah bilang kalau nggak melihat casing, nggak langsung Iya. toh. Mungkin dari segi penampilan ketika solaman abang udah apa kong pertama kali lihat, jadi coba sesuai gitu. Berbeda dari yang kita kenal dulu dari sisi looknya. Jadi mungkin pertama kali lihat kita rupa, oh dia so begini kan, ada set dalam hati, soalnya Bergejolak. iya bergejolak. Terus lama kelamaan kenal, kita lihat pribadinya dia itu bisa melengkapi. Karena kita itu sisi orang yang gerasan kerusuk, maksudnya aktif. Iya. Dan kita tahu kalau kita nggak bisa berpasangan dengan orang yang dia juga aktif begitu. Maksudnya Mesti ada. balance. Ya, balance itu yang kita lihat ke dia, mungkin kayaknya ini orang yang bisa handle buat kita gitu. Terus kalau pribadinya setelah kita kenal, dia orang yang takut Tuhan. Ya maksudnya nyanda mau bilang bagaimana ya. Dia bawa kita ke sisi yang lebih baik gitu, karena mungkin dulu kita nakal-nakal, dia boleh bawa kita ke hal yang lebih membuat sisinya Sally yang mungkin waktu itu tidak kurang baik menjadi lebih baik. Oh iya. Melengkapi lah ya. Ya, melengkapi kita sih. Berarti secara tidak langsung Kak Tian ini
dipilih karena secara looks ataupun cara dia beraktivitas menggambarkan, nah kayaknya dia bisa bawa kita lebih baik. Iya. Bagaimana Kak Tian? yang jangan dulu tanggapi. Dari Kak Tian dulu. Sebagai lelaki kan kita penasaran. Bagaimana seorang lelaki mencintai pertama kali? Kalau dari sisi kita itu pertama kali, ya kembali lagi kan orang berteman dari kecil tuh. Iya. Cuma orang belum waktu tahu dan orang keisi dalam kan. Iya. Nah, jadi pertama orang beberapa itu, ya tentu dari visual dulu. Iya, Visual pasti. itu. Laki-laki pasti lihat pertama itu. 80%. Bisa berbohong. Seribu Ya, nggak bisa dipungkiri. Terus yang kedua kita lihat dia jauh lebih dewasa dari kita di saat itu. Mungkin dari cara dia berpikir, dari orang betona, Iya. dari segi cari duit, begitu dah. Dia lebih dewasa dari itu kan kita belum Settle. terlalu dapat waktu itu dah, belum tersettle. Jadi banyak hal positif yang dia sering kasih dah buat kita, support apa yang kita nge-backing tanpa harus mau bilang mau suruh kita cari kerjaan lain atau apapun yang kita nge-backing, apapun yang kita kerjakan selain dia support. Memang sangat-sangat diperlukan lah ya di hidup seorang Tian. Ya. Berarti kalau kita bisa tangkap, cinta kemudian mulai ada setelah sama-sama sepakat berhubungan dalam tanda kutip, sudah menjalin hubungan, kemudian cinta lebih lekat. Atau kan kalau tadi Kak Sally menceritakan awal, Kak Sally lupa melihat kayaknya Tian berubah begini. Kalau Kak Tian kan tadi lebih ke setelah setelah jadian ya sudah mulai muncul dia cocok. Kan itu proses Kak Tian memilih dan memilah pantas atau tidak. Sekilas kita melihat hal yang lumayan mau bilang terjal. Bagi kita kan terjal juga bukan berarti harus yang sedih apa. Semua hal bahagia juga terjal. Nah, hal bahagia pertama apa yang kemudian Kak Sally dapatkan dari Kak Tian, juga sebalik. Hal bahagia pertama apa? Sebelum merit atau setelah? Setelah merit lah. Setelah merit. Hal bahagia? Yap. Pas tahun mau punya baby. Oke. Kalau sebelum merit? Kalau sebelum merit, mungkin di saat dia bilang orang mau serius. Ya, tapi bisa bayangkan dulu. Iya, karena ya orang juga banyak kan menjalani hubungan tapi mungkin belum ada titik terang ke sana betul. Karena harus banyak yang dipersiapkan. Betul. Dan di saat dia bilang Siap. iyo, karena laki-laki kalau menurut kita banyak hal yang dipikirkan mungkin. Jadi di saat dia mengaku bahwa dia siap dan mau, I'm very happy. Maksudnya kita senang sekali waktu itu. Jadi momen-momen dan Kak Tian? Setelah merit dulu. Setelah merit ya itu punya baby itu. Pas dapat tahu ada baby itu yang paling bahagia. Terus sebelum merit apa ini? Orang boleh bikin semua hal sama-sama.
semua hal sama-sama. tanpa harus ada larangan, tanpa harus ada batasan gitu. Oh, karena awalnya kan penasaran pasti tuh. Jadi lebih ke apa ya? Orang bisa travel dan banyak hal gitu. Kayak orang teori misalnya waktu dulu adventure sama-sama. Oh, di sana kamari. Road trip. Road trip. Nah, dari Jogja, dari Jogja. Jadi itu hal yang terasa paling orang gitu. Kira-kira dalam hubungan Kak Sally dan juga Kak Tian, lebih sering berdiskusi atau bentuk hubungan yang banyak aksi begitu? Kan ada yang hubungan yang dia jarang diskusi, tapi aksinya banyak sekali. Orang sering melakukan aktivitas-aktivitas yang bahkan tanpa diskusi dulu. Ada juga yang apa-apa pasangan itu punya hobinya bercerita. Sering ada orang bilang ada apakah hubungan ngoni itu hubungan yang sampai rumah lelah dari kerja sebelum tidur mereka mengevaluasi hari itu, ada kan yang begitu tuh. Sebelum tidur, Beb kayaknya tadi begini, tadi yang terjadi tadi begini. Ada hubungan yang begitu, ada juga yang ya sudah tidur sama dengan mungkin sampai kowa kan begitu tuh. Kita banyak mengkonsumsi cara orang berhubungan dan kita penasaran di wilayah itu. Apakah kedua belah pihak Samlinda ini, apakah kedua belah pihak ini Kak Sally dan juga Kak Tian sering atau lebih suka mendiskusikan, menjalani hubungan ini dengan diskusi atau aksi? Sidang. Sudah aksi Pak. Kalau dari ke mau bercerita itu mungkin yang enggak intens. Intens. Cuma memang karena kan Christian orangnya begini toh, maksudnya. Iya, kurang aktif. Minim kata. Iya, minim kata. Jadi mungkin kalau diskusi itu selalu dimulai dengan kita, no? Oh iya. Gitu dah. Karena balik lagi toh, kita juga. Seperti yang diharapkan memang. Iya, maksudnya kalau juga dia juga banyak omong, otomatis kan banyak mau bentrok dan gitu. Nah, kalau untuk orang gue hubungan, memang jujur kita lebih banyak berdiskusi loh dengan dia, kitanya begitu. Kalau Christian mau memulai, Tian mau memulai itu jarang. Jadi kita juga memposisikan diri, memang dia tuh orang seperti itu. Saya mau cari bagaimana kan tapi awal misalnya mau cari begitu. Jadi kita menerima itu, makanya apapun yang orang mau baking, walaupun memang banyak berat begitu, tetap orang diskusi. Oh, momentum lah ya. Iya, tapi kan yang tiap apa harus ada kan hubungan yang aktivitasnya setiap hari itu harus ada diskusi deh. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang cukup dalam. Kalau tadi orang bicara tentang hal bahagia pertama apa yang dijumpai kedua orang ini. Sekarang kita penasaran jejak terjal atau ujian apa yang pertama kali dihadapi Kak Sally dan juga Kak Tian. Hal apa yang pertama menjadi ujian dalam hubungan ini? Terserah, merit, setelah merit atau sebelum merit, sama kayak tadi. Kita lagi Katian lah. Kalau tadi Kak Sally dari sebelum merit lah. Sebelum merit merasa gue ke Harris. Bahagia sekali ya pokoknya sebelum merit itu. Iya, yang dapat rasa itu setelah merit. Setelah resepsi apalagi
Ya itu kalau mau bilang, aduh, Bahkan ada hubungan yang sementara persiapan kawin itu banyak ujian malah. Kalau latihan setelah kotoran setelah, kalau tidak setelah merit. merit, mungkin lebih ke finansial. Oke. Suffer lah. Iya, sektor. Itu ujian tetap. Mau bagaimana ke depan? Ya pasti harus dipikirkan seorang lelaki lah. Karena mungkin waktu itu posisinya kan orang kerja di luar kota, Iya. Kesini yang nggak dapat. Covid, orang balik Manado, orang jobless waktu itu, dua-dua ini soalnya. Jadi, Oh, Kak Sali kerjanya di luar. di luar, sama-sama sih orang di Bali. Oh, di Bali. Di luar. Terus karena Covid, jadi balik Manado berdua, otomatis orang jobless. Dan waktu itu memang susah untuk cari kerjaan, di Manado. Karena ya itu balik lagi masa pandemi, apa-apa tutup Iya. tuh malah. Mau Jadi pagar itu apapun mungkin susah. itu mungkin yang Christian dia. Setelah merit, setelah itu ada atau itu ujian itu yang kemudian jadi apa ya? Jadi ke depan apapun ujian itu tarang hantam lah. Tarang sebegitu sebegitu struggle tarang setelah merit harus bagaimana? Penuh dengan kebahagiaan sama dengan sebelum nikah atau kemudian ada lagi ujian yang kalau kita lihat ya hari ini Kak Sali dan Kak Tian begitu lekat lah sebagai hubungan suami istri. Tapi kita juga nggak tahu apa yang telah dilewati sebelum yang kita lihat hari ini. Kalau dari kita mungkin begini, basicnya orang dua itu pacaran cuma sebentar. Jadi 6 bulan mungkin ya sebelum menikah. 6 bulan sebelum menikah, orang pacaran 6 bulan doang. 6 bulan. Mungkin singkat toh, karena ya menurut kita kalau orang lain mungkin punya waktu yang berbeda, relatif ya. Tapi kalau menurut kita itu cepat memang. DP proses menuju ke orang punya kesepakatan untuk melangkah lagi ke satu step yang lebih serius. Nah, suffernya kalau sebelum meritnya ini, menurut kita terjalnya itu di saat mungkin di sana itu kan kita kan dari Jakarta sebenarnya, terus pindah ke Bali. Jadi kita harus mengorbankan kita pekerjaan yang ada di Jakarta untuk move ke Bali karena in my opinion, menurut kita hubungan jarak jauh it's not work gitu. Nggak percaya. Kita tipe yang nggak bisa. Nggak bisa, bukan Yes, nggak percaya. Lebih ke kita nggak bisa menjalani hubungan jarak jauh. Jadi karena maksudnya orang punya visi ke depan seperti apa, otomatis kita harus meninggalkan kita karir di Jakarta waktu itu. Jadi menurut kita itu berat sih sebenarnya. Dan di Bali itu kita belum punya. Waktu itu kita pindah, tapi belum betul-betul diterima. Gimana ya? Belum ada kita tempat kerja di sana. Masih gambling. Yes, kita ke Bali dengan gamblingnya. Tapi ya itu kita percaya kalau punya tujuan baik, pasti ada jalan. Nggak lama dibuka. Akhirnya dapat kerjaan itu dan menurut kita wah sih Tuhan itu saya waktu itu kita pengorbanan itu mungkin yang titik menurut kita agak terjal dan hadapi gitu untuk memperjuangkan suatu hubungan. Kalau dilihat-lihat bukan berarti juga Katian kurang Ya enggak sih tuh. Memilih kadang menerima keputusan dari satu pihak juga, maksudnya kalau tadi Kak Sali bilang kita yang kemudian kembali dan bukan berarti juga kalau menurut kita bukan berarti Katian tidak punya pikiran juga tentang hal itu. Pasti dia pikir aduh dia tinggalkan kerja yang di sini begini dan kemudian dia mungkin itu dia juga ada titik beratnya. Kalau tadi terjal menuju sebelum itu ya Kak, sebelum kemudian proses menuju wedding dan kemudian kalau Katian bilang
Bahkan saat kita saat menjalani hubungan pacaran sampai nikah, resepsi, bahagianya luar biasa. Dan itu kalau di hubungan lain bisa jadi pusingnya minta ampun saat di wedding atau apa. Hubungan ini cukup berbeda bagi kita. Kita lebih penasaran di sekarang setelah menikah, karena mungkin kita akan menuju menikah. Nah, guys, siap. Setelah menikah, kemudian ya kalau kasar dibilang Tuhan luar biasa. Dia juga pasti punya rencana yang di luar Ekspektasi. ekspektasi orang. Ujian apa yang paling berat setelah menikah? Kehilangan anak. Tunggu. Sorry. Itu paling berat. Sorry tapi tadi kita tadi pikirnya akan karena kalian sempat ya singgung, karena di Indonesia sampai 110.000 orang bercerai karena tidak proper di wilayah finansial. Kita cukup kaget juga. Katian juga Kak Salim punya ujian seberat itu. Aduh, bagaimana Kak? Kita juga speechless. Kita malah sekarang melihat Katian yang tadi Kak Sali paparkan, dia adalah orang yang mini kata. Kita tidak bisa bayangkan waktu dia kehilangan gitu. Lebih mini kata juga dia. Mini kasa. Iya, jadi momen terberat dalam kita berhidup selama orang menjalani hubungan pernikahan itu pas momen Emily meninggal, anak yang kedua, anak menikah dari Tora. Belum lama ini, di bulan Maret tanggal 4. Barusan Kak? Iya. Wait, nggak apa-apa. Wait, santai kan. Tanda goyang Kak. Masih. Kuat sekali gila. Masih. Sudah. Aman. Masih Kak. Masih ya. Aku pulang. Iya, Kuat. masih bergerak. Kuat sekali. Oke. Bisa bakal tadi. Dataran tinggi kan. Dia bisa ikut sama Wongfer. Iya Pak. Oh dan. Kuat baik. Gini apa? Oh ini ada masih. Sudah ini? Terus. Sudah. Tidak. Cipro. Oke Kak. Benar. Jadi saat kehilangan yang paling berharga, anak kedua, Kalau boleh tahu anak pertama laki-laki atau laki-laki, Sean. Sean? Sekarang umur 2 tahun, Sean. Kemudian momen paling berat sih menurut kita karena anak yang kedua perempuan. Jadi bisa dibilang sebenarnya so lengkap dan tapi mungkin ya sekarang kita so bisa bilang itu Tuhan cara, tapi waktu kejadian itu memang berat mau menerima karena belum 1 bulan 1 bulan 11 hari baru 1 bulan 11 hari ada di momen itu kayak oh my god Tuhan
kita sudah diberkati misalnya dengan kita pekerjaan, dengan suami pekerjaan, tapi dapat Tuhan ambil dan kembali. Kalian di momen-momen itu kita apa ya? Pertama kita setelah tahu kita turut berbelasungkawa karena turut prihatin lah dengan peristiwa itu. Kalau dari Katian sebagai seorang ayah menjalani ujian terbesar itu, bagaimana Kak? Seorang kita, karena kita tahu anak perempuan pasti dekat sekali dengan ayah lebih cepat. Bagaimana Kak? Ya mungkin kamu mau bilang baru 1 bulan ya, memang belum terlalu berasa sih untuk kehilangan. Tapi kalau mau jujur dari dalam hati memang betul-betul kehilangan sekali. Karena apalagi perempuan tuh seorang Sangat ayah, dinantikan ya. seorang papa, macam anak perempuan itu kan sampai suka pikir lah, oh dia pertumbuhan ini, dia besar begini, orang bikin begini, Punya banyak planning untuk anak itu lain ke depan, dan terus tiba-tiba ya Tuhan berkata lain, speechless. Ya. Luar biasa karena kita yakin kita juga belum pernah merasakan apa yang dirasakan Kak Sally juga Katian, merasakan punya anak seperti apa, kita juga belum pernah ini. Tapi sebagai seorang manusia kita bisa sampai di titik betapa Hancur. dan betapa orang harus belajar mengikhlaskan. Kita lumayan senang berefleksi tentang mengikhlaskan. Menurut Kak Sally, apa hal terberat dari mengikhlaskan? Hal terberat, kesiapan hati. Yang paling mengganggu mental kah waktu itu? Yes, mental, karena untuk seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan pasti punya ikatan dengan bayinya gitu, karena kita rasa memang awalnya mungkin pas tahu mau ada adik si Sean ini, kita kayak pas sekarang Tuhan gitu lah waktu itu awalnya, karena selangnya kan memang cuman ini toh nggak sampai 2 tahun malah kalau yang bilang. Jadi kayak Tuhan, kita belum siap sebenarnya untuk ada anak kedua, dan itu yang sampai sekarang kita pikir penyesalan mungkin ya, maksudnya kenapa kita begitu di awal. Nah setelah Tuhan berkata memang dia diambil lah sama Tuhan, yang paling berat itu merelakan, maksudnya kayak separuh kita hidup pergi gitu. Hal yang sangat berharga, berarti seperti satu kehidupan selain orang tua, suami, ini anak gitu. Jadi kayak wah, hancur. So, baik, sebelum lebih dalam ke tentang Kak Sally juga Katian. Jadi
makasih ada segmen say thank you. Segmen satu sama lain mengucapkan terima kasih, entah apapun itu. Jadi segmen ini adalah segmen Kak Sally mengucapkan hal yang belum pernah diucapkan, hal yang paling ingin diucapkan tapi belum pernah diucapkan. Mungkin Kak Tian juga begitu. Say thank you, dan thank you untuk apa? Thank you atas dasar apa? Kita akan kasih momen itu, kita akan kasih ruang itu, tapi kita juga akan baca puisi yang kita tulis. Sebelum orang masuk ke segmen itu. Judulnya Sepasang Kekasih dan Biru Air Laut. Pernah dalam satu kesempatan menikmati laut, sepasang kekasih duduk persis seperti menunggu sudut, lalu berjalan dengan penasaran melihat bentuk tengah laut sebelum pasang dan gelap. Setengah perjalanan, wanita merapikan kancing baju pria di sampingnya. Sesampai mereka di tengah laut, matahari mungil bersinar penuh cinta di ujung garis laut. Ia sedang siap-siap menuju rumah baru. Bulan madu bagi mereka berdua ialah mengikhlaskan. Itu puisi untuk dua orang kuat di depan kita. Seperti apa puisi itu nanti kita akan tanya setelah segmen makasih. Oke. Kita akan tetap di sini. Sekarang adalah kesempatan di mana kita ingin tahu apa yang belum sempat diucapkan atau apa yang ingin sekali diucapkan Kak Sally ke Kak Tian, juga Kak Tian ke Kak Sally. Silakan, anggap kita tidak ada. Thank you for everything. Thank you. Selalu support apapun yang kita bikin. Thank you. Tidak buat kasih apa yang kamu bikin, kecuali hal negatif. Dan thank you for being a great mom and great wife. I appreciate it so much. Good one. Like. Oh my God. Yes. Christian, Abdel, makasih sudah memilih kita untuk bisa jadi teman seumur hidup. Terima kasih untuk segala kepercayaan yang saya kasih selama ini untuk kita bebas berkarir, bebas
menjalani seorang profesi sekarang ini. Terima kasih untuk hari-hari bahagia. Terima kasih juga untuk hari-hari yang berduka yang bisa kita lewati sama-sama. Terima kasih sudah bikin kita jadi ibu. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk pengorbanan yang sudah orang lewati sama ini. Yang tak gampang, kita tahu. Makasih selalu support Kak Sally, makasih selalu jadi orang yang bisa Sally andalkan. Walaupun berat tapi kamu bisa lewati. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Begitulah. Kita terbawa, kita tenggelam. Kalau dalam Kalau dalam sastra kata dalam bilang tenggelam kan. Terima kasih Kak. Sedalam ini menerima kita juga kita juga punya refleksi banyak tentang hubungan ini, hubungan yang dua orang yang bicara dengan kita malam ini. Ada satu tulisan, itu sastrawan Maluku, teman saya, dia punya tulisan begini Kak. Sebelum kita bilang kita banyak menerima cerita dari Kak Sally, tapi kita tersentuh dengan Kak Tian yang bahkan cuma berdiam. Dia menceritakan banyak hal dengan diamnya. Yes. Maka quotes ini, tulisan ini, kita rasa cocok untuk menggambarkan bentuk diamnya Kak Tian. Ada teman dari Maluku, seorang sastrawan, dia punya tulisan begini. Seorang ayah tidak akan pernah meninggalkan keluarganya meski ia harus meninggalkan dunianya. Sebagai seorang manusia, kita mengucapkan terima kasih untuk kalian berdua yang telah kuat punya perjalanan seperti tadi, seperti kemarin. Itu tidak semua orang bisa Kak, dan bahkan kehilangan orang yang sudah lebih lama di dunia, bahkan Saki, apalagi kehilangan orang yang baru saja memulai di dunia. Maka dari cerita-cerita Kak Sally, juga cerita Kak Tian, semoga hubungan ini bisa jadi peristiwa yang luar biasa ke depan, bertemu dengan begitu banyak hal baik. Semoga lekat pekat bersama-sama dengan kalian berdua, juga Sean yang menjadi pelengkap, dan juga Emily juga pelengkap bagi kita karena dia selalu ada di setiap Kak sunyi atau Kak lagi diam atau dimanapun. Benar. Itu every moment, every time, she's already in my heart. Nggak akan kemana. Ya, dia kelak pasti dia akan ada dengan Sean, kita percaya. Dia juga akan ada dengan Kak Sally, juga Kak Tian. Dia akan ada dimanapun ruang-ruang yang perlu dia ada. Stay strong kakak berdua. Semoga
hubungan ini bisa diberkati lah. Kita juga tidak ingin so tahu terhadap ke depan apa yang akan kalian hadapi. Kita cuma bisa bantu karena kenal, karena kita kebetulan, nah ada yang kebetulan ya Kak. Karena diizinkan kenal, Tuhan mengizinkan orang kenal, maka sebagai seorang manusia yang kenal manusia, kita berhak titip hal baik di setiap kalian berdua beraktivitas. Ada satu puisi sebelum kita ada puisi satu lagi sebelum kita sebelum kita tanya, pasti kita akan interview kita petulisan Kak, karena kita ingin tahu respon orang terhadap kita tulisan juga. Tapi ada satu puisi terakhir untuk momen pertemuan ini. Ini sini gitu. Jadi baru tulis ini. Iya Kak. Wah. Kita ini, oke, kita mulai. Kita telah jauh kesana kemari, 8 tahun mewujudkan cinta orang lain. Belum terlalu lama, tapi Tuhan, betulkah jalan kami ada di sini? Mewujudkan pelaminan dan lebih sempurna yang pernah kami lakukan kemarin. Sebuah rumah dengan keluarga kecil yang lengkap. Dulu dan sekarang, kita tak punya apa-apa. Kita hanya punya waktu dan tak pernah tahu hari esok. Maka Tuhan, selalu sadarkanlah semua orang. Manusia boleh jauh ke sana kemari, namun pelaminan yang pernah kami lakukan ternyata lengkap dan sempurna. Berkat Sean, berkat Emily, dan rendah hati di dada. Peluk erat, semoga lebih lekat. Itu Kak, banyak hal yang banyak cara merefleksikan sesuatu, tapi kita senang dengan merefleksikan itu dengan puisi. Maka tanpa tadi meminta izin, kita sudah puisi tentang asal juga kehatian. Kita izin setelah membaca lah begitu. Mungkin sebelum hari ini kita nggak tahu juga Katian aktivitasnya cukup dekat dengan puisi atau Kak Saldi cukup dekat dengan puisi, tapi kita ingin cari tahu bagaimana rasa kalian berdua setelah cerita atau peristiwa yang kalian alami direfleksikan dengan sebuah karya puisi. Mungkin itu hal so pernah ada atau ini baru atau bagaimana? Seorang ya tidak mengerti sastra. Just ini ya luar biasa sih. Keren. Thank you. Terima kasih. Nah, Anda bahkan waktu yang singkat bikin puisi begini itu keren. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari kita memang baru pertama kali ini
mendengar langsung dan impress. Karena orang kan belum kenal banyak, belum. baru ini kali kayaknya bercerita banyak. Dan menggugah. Ya, dan boleh dong secepat itu menjadikan sajak. Yep. Iya. Dan mengena. Apalagi kalau kita sih mungkin lebih kena puisi pertama. Mungkin lebih kena. Kalau kita puisi pertama itu kena sekali. Yep. Karena di situ bilang bulan madu kita adalah mengikhlaskan. Jujur, kalau memang tidak ada bulan madu dan tidak ada apalah momen yang bikin orang asur merit, tapi bulan madu yang sangat berharga ketika mengikhlaskan ini dan bisa kena sekali siko. Thank you Kak. Appreciate it. Kita juga itu yang bisa kita kasih bentuk apresiasi seorang manusia kepada manusia yang lain. Ya dengan cara itu yang bisa kita, cuman itu yang bisa kita kasih Kak, karena kita nggak bisa kasih apa-apa juga. Terima kasih Kak, sudah tahu, terima kasih. Manusia, kata, puisi dan hati. Terima kasih sudah berbagi sebagai seorang manusia, Kak sudah berbagi isi hati, Kak sudah berbagi isi pikiran, bahkan Kak sudah berkata-kata langsung dan sudah direfleksikan dengan puisi. Terima kasih untuk kedatangan hari ini Kak. Semoga ke depan seperti doa kita tadi, hal baik pastinya lekat-lekat bersama kalian berdua. Thank you. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.